Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20 Adam. Rada-rada gila. Saat Ferrado memasukkan pinnya, pada itu langsung terbuka. Ini berangkas ya, Pi? Kata Yaya bertanya. Kurang lebih begitu sayang, kata Ferrado mengeluarkan setumpuk uang. Mata Yaya melotot melihat berangkas suaminya yang penuh dengan uang tunai. Karena memang sedari tadi, Yaya hanya menatap sekilas dan lebih fokus menatap suaminya. Setelahnya, Ferrado kembali menutup berangkas serta lemarinya dan membawa Yaya ke meja kerjanya. Bih, kenapa keluarin uang banyak banget? Kata Yaya yang sudah duduk di pangkuan Ferrado. Buat kamu sayang, kata Ferrado mengecup pipi Yaya dan di sini Yaya dapat menyimpulkan sesuatu. Bih, malu ya kalau Yaya ambil uang berserakan, kata Yaya menatap Ferrado. Enggak, kenapa mikir gitu? Kata Ferrado mengelus pipi Yaya. Terus kenapa Abi kasih Yaya uang sebanyak ini? Kata Yaya menatap tumpukan uang di atas meja. Bi kasih Yaya uang tunai supaya Yaya tinggal beli apa yang Yaya ingin. Gak kayak tadi, Yaya pengen beli sesuatu harus cari Bi dulu. Iya, kalau Bi ada. Kalau enggak kayak tadi gimana? Kata Ferrado menjelaskan. Lagian Bi kasih kamu kartu juga gak pernah kamu pakai, membuat Yaya terkejut. Bi tahu dari mana? Sepertinya Yaya tak tahu siapa suaminya ini sebenarnya. Kan kartu kamu atas nama Pi, jadi Pi tahu dong, kata Ferrado memberi alasan yang tepat. Kan Yaya kemanapun pergi selalu sama Pi, dan semua yang Yaya beli selalu Pi yang bayar. Makanya Yaya nggak pernah pakai, kata Yaya tertawa lucu. Dengerin Pi, apapun yang Yaya mau, Yaya harus beli. Karena percuma dong, Pi kerja capek-capek kalau kamu belanjanya irit. Kayak gini, masa jajan 30.000 doang? Kalau kayak gitu, Pi nggak usah kerja aja sekalian, kata Ferrado mengecup pipi Yaya berulang kali. Sekarang kita ke kamar, kata Ferrado menyerahkan setumpuk uang tadi ke Yaya. Gak mau Pi, Yaya mau Bi aja yang ngasih tiap hari, kata Yaya menolak. Bi bakalan tetap kasih kamu kok, tenang aja. Ini coba buat pegangan Yaya, kata Ferrado tersenyum. Tapi Bi nggak menerima penolakan, kata Ferrado menyerahkan uang itu dan mengangkat Yaya menuju kamar. Bi, kenapa? Kata Ferrado yang sedang mengelus kepala Yaya di pelukannya. Yaya jadi kepikiran omongan Kak Sony deh, kata Yaya menatap Ferrado. Omongan yang mana? Kata Ferrado bertanya. Yang dia bilang bakalan nungguin Dedek sampai besar, terus nikahin Dedek. Karena Sony memang selalu bilang begitu. Soal itu, Bi juga ngerasa aneh sih sayang. Bi rasa Sony itu udah rada-rada gila, masa mau nunggu Dede lahir dan besar dulu buat dinikahin. Bisa-bisa dia udah tua lah, Dede masih anak-anak, kata Ferrado dan Yaya terkekeh barengan. Iya kalau Dedek perempuan, kalau laki-laki gimana? Kata Yaya memelas. Emang kamu mau Dedek itu laki-laki apa perempuan? Kata Ferrado bertanya. Kalau Yaya, laki-laki atau perempuan tetap sama kok. Yaya bakalan tetap sayang sama Dedek. Dan satu lagi, terserah Tuhan dong mau kasih perempuan atau laki-laki. Kata-kata Yaya membuat Ferrado tersenyum lebar. Kalau Bi maunya gimana? Kata Yaya bertanya. Bi sih sama kayak kamu, tapi entah kenapa Bi itu sama kayak Sony. Yakin kalau Dedek itu perempuan, kata Ferrado berkata jujur. Karena memang begitu yang dia rasakan. Kak Satya juga bilang gitu, Bi, kata Yaya menatap Ferrado. Kalau Dede beneran perempuan, pasti bakalan nakal kayak kamu, kata Ferrado mencolek pipi Yaya. Gak apa-apa, biar Bi tambah pusing terus tiap hari, bakalan naik pangkat. Salah, naik darah, kata Yaya tertawa keras membayangkan betapa sadisnya nasib suaminya nanti. Kamu ya, sama suami aja jahat banget, kata Ferrado memelas, tapi seketika Ferrado kembali semangat membayangkan hidupnya yang penuh dengan warna-wari bersama keluarga kecilnya nanti. Yaitu hidup dengan anak dan istri yang begitu menyayangi dan mencintai Ferrado dengan segala tingkah dan cara mereka masing-masing. Mendengar Yaya tertawa keras membuat Ferrado sadar dari lamburannya. Kenapa sayang? Kata Ferrado menatap istrinya. Bi, Yaya boleh nanya? Fernando mengangguk.
Kalau Dede beneran perempuan, terus kalau Kak Sony beneran cinta dan sayang tulus sama Dede, lalu bakalan nikahin Dede, apa Pi kasih restu? Kata Yaya bertanya. Kalau kamu, kata Ferrado balik bertanya. Kasih kok Pi. Kak Sony itu kan orang baik dan penyayang, ya yakin kalau dia orang yang sangat tulus, kata Yaya berpendapat. Iya sih sayang, tapi biarlah semua berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Jika Dedek dan Sony memang berjodoh, maka mereka pasti akan dipersatukan. Dan jika tidak, mungkin ada orang yang lebih baik untuk berdiri di samping mereka masing-masing nanti, kata Ferrado berucap tulus. Jadi intinya, Pi merestui. Ferrado mengangguk. Pi, ada satu lagi pertanyaan Yaya, kata Yaya menatap Ferrado. Apakah aku belum selesai di sidang? Ini udah malam. Yaya tidur yuk, kata Ferrado pemalas, karena dari tadi Yaya terus menanyainya. Satu lagi ya Bi, kata Yaya manja, namun sedetik kemudian wajahnya berubah memohon dan seduh. Sepertinya Yaya begitu penasaran akan jawaban dari pertanyaan yang akan dia tanyakan. Apa? Tanyakan saja, kata Ferrado lembut membuat Yaya tersenyum lebar. Bukannya Kak Sony itu sama kayak Pi. Ferrado mengangguk karena memang kekayaan Fernando hampir sama dengan kekayaan yang Sony punya. Terus, kenapa dia mau jadi wakil sekaligus sekretaris Pi? Secara kan dia juga punya perusahaan sama kayak Pi. Kata Yaya penasaran karena aneh saja rasanya jika Sony membutuhkan uang lebih sehingga harus kerja sampingan, mungkin penghasilan perusahaannya aja gak bakalan habis kalau dia makan sendiri. Itulah baiknya Sony sayang, walaupun dia punya segalanya, tapi dia masih mau bantu Pi. Semenjak awal Pi mimpin perusahaan, Pi merasa sedikit kesulitan dalam beberapa bidang. Makanya Pi minta bantuan Sony dan dia mau kok. Namun, karena itu juga Sony menjadi orang yang super sibuk dan tidak memiliki waktu luang, kata Ferrado menjelaskan. Kasihan Kak Sony dong Pi, kata Yaya Ipa. Gak apa-apa sayang, mending sibuk kerja daripada gila ngelamun mulu, kata Ferrado tertawa. Kenapa Kak Sony ngelamun mulu, Pi? Kata Yaya bertanya. Sayang, Sony itu sebenarnya hidupnya sangat miris, bahkan bisa dibilang dia itu hidup sendiri di dunia ini. Ayah dan ibunya sudah meninggal semenjak dia berusia 18 tahun karena sebuah kecelakaan. Namun beruntung, Sony masih bisa selamat. Lalu Papi dan Mami membawa dan merawat Sony karena orang tua Sony itu teman Papi. Sampai Sony bisa mandiri untuk meneruskan perusahaan keluarganya yang sempat diambang kebangkrutan, kata Ferrado bercerita. Apakah kecelakaan itu sebuah kesengajaan? Ferrado mengangguk. Sebagai seorang anak dari pebisnis, Yaya paham betul apa penyebab orang mencelakai orang tua Sony. Sudah pasti karena mengincar harta mereka. Lalu apakah Kak Sony sudah tahu siapa pelakunya? Sudah sayang, namun masih ada beberapa orang-orang yang masih berusaha untuk melenyapkan Sony. Karena itulah, kemanapun Sony pergi, pengawalannya sangat ketat, kata Ferrado menjelaskan. Semoga masalah Kak Sony cepat selesai ya Pi, kata Yaya menatap Ferrado. Sekarang kita tidur, udah malam, kata Ferrado mengecup Yaya, lalu mengeratkan pelukannya. Jam 5:30 pagi Yaya bangun. Yaya tersenyum melihat Ferrado yang masih tertidur pulas sambil memeluknya. Yaya memandang Ferrado yang wajahnya sangat ganteng di balik cahaya matahari pagi. Yaya mengecup berkali-kali pipi Ferrado, namun Ferrado sama sekali nggak beresponnya. Yaya mengambil ujung rambutnya dan memutar-mutarnya di ujung hidung Ferrado. Yaya, Pi ngantuk, kata Ferrado tanpa membuka matanya dan memeluk Yaya erat. Bangun Pi, kata Yaya menulis-tulis sesuatu di dada Ferrado dengan jari-jarinya membuat Fernando kegelian. Jangan sayang, sebentar lagi Pi bangun, kata Ferrado menarik selimut sambil memeluk Yaya. Ya udah, kalau gitu lepasin Yaya. Gak mau, kata Ferrado memeluk Yaya erat, membuat Yaya tak bisa bergerak. Mau tak mau Yaya harus menunggu Ferrado bangun. Jam sudah menunjukkan 7:30 tapi tak ada tanda-tanda bahwa Ferrado akan bangun. Malah tidurnya semakin nyenyak. Pi, bangun, kata Yaya, dia sudah capek menunggu Ferrado bangun. 5 menit lagi ya sayang, kata Ferrado. Iya,
kata Yaya mencoba sabar. Ferrado sudah ingin tertawa keras rasanya sekarang. Ternyata istrinya sabar juga orang ya. Sebenarnya Ferrado sudah bangun dari tadi, bahkan lebih dulu bangun dari Yaya. Tapi pagi ini dia ingin mengerjai istrinya. Ferrado sengaja memeluk Yaya erat agar Yaya tidur di dadanya, sehingga tak akan melihat bahwa Ferrado sudah bangun dari tadi. Entah kenapa Yaya curiga dengan suaminya, kenapa suaminya tidur tak bangun, bahkan sudah hampir jam 8 pagi. Namun suaminya masih belum mau bangun. Ya, walaupun sekarang adalah hari Minggu atau jangan-jangan... Yaya mendongak dan nampaklah Ferrado yang sedang tertawa tanpa dosa menatap Yaya yang sudah marah dan kesal. Dia sudah menunggu dari tadi bahkan sampai 1 jam lebih dan ternyata suaminya itu mengerjainya. Yaya memukul Ferrado dengan bantal. Dia sangat kesal ditipu mentah-mentah oleh suaminya yang jahat itu. Tawa Ferrado pecah melihat ekspresi istrinya yang begitu marah, bercampur emosi dan kesal. Dasar suami ngeselin, kata Yaya berteriak keras dan terus memukul Ferrado dengan bantal. Kamu sabar juga ya sayang, kata Ferrado tanpa dosa sambil terus tertawa. Bi jahat, kata Yaya cemberut. Ferrado memeluk Yaya yang sedang duduk di tengah-tengah ranjang. Ke rumah papa yuk, mumpung hari Minggu, kata Ferrado mengajak Yaya. Ayo, kata Yaya berbinar-binar, dia memang sangat merindukan orang tuanya. Entar kita telepon papi sama mami juga, biar bisa kumpul bareng, kata Yaya memberi saran. Sip, kata Ferrado memberi 2 jempol. Di perjalanan. Bih, kita bawa apa ke rumah papa? Kata Yaya bertanya. Gimana kalau kita beli kue aja, kata Ferrado memberi saran. Boleh, mami sama papi suka kue rasa apa, Bih? Mereka sih suka semua rasa kue kok, kecuali satu, kata Ferrado menggantung. Rasa apa? Kata Yaya bertanya. Rasa tanah, kata Ferrado terkekeh. Bicara sama orang rada-rada gila emang susah, kata Yaya ketus. Dia sangat kesal melihat suaminya itu sekarang. Entah kesambet di mana suaminya itu sampai jadi kayak sekarang, rada-rada gila. Kualat kamu, katain suami gila, kata Ferrado memperingati. Habis, Pitu udah berubah. Nggak seperti saat baru Yaya nikah sama Pi dulu. Pi itu orangnya serius dan seadanya. Lah, sekarang udah nyebelin, gesrek, dan kadang-kadang rada-rada gila pula, kata Yaya jujur. Membuat Ferrado tertawa keras. Memang dia akui bahwa kebiasaannya memang sudah sangat jauh berubah semenjak menikah dengan Yaya. Dulu dia orang yang sangat serius, tapi sekarang dia menjadi orang yang sangat santai dan suka bercanda. Apalagi bikin Yaya kesal sekarang adalah hobinya. Jadi kamu mau nukar Bi gitu karena udah gak kayak dulu, kata Ferrado pura-pura sedih. Yaya tanpa berpikir keras. Kalau ditukar tambah, boleh juga, kata Yaya kecil membuat Ferrado melotot. Ferrado mengerem mendadak mendengar ucapan Yaya. Berani sekali kau mau menukar tambahku, kata Ferrado mendekatkan wajahnya ke arah Yaya. Berani dong, tukar sayang sama cinta, terus ditambah rindu. Yaya benar-benar membuat Ferrado seperti orang gila hanya dengan mendengar kata-katanya. Bahkan wajah Ferrado sudah terasa panas dibuatnya. Dia ingin mengerjai Yaya tapi malah dia yang dibuat seperti orang gila oleh Yaya. Melihat Ferrado yang terus beratap Yaya tanpa berkedip membuat Yaya ingin tertawa keras. Entah apa yang sedang dipikirkan suaminya itu. Jangan lama-lama memandangnya om, saya sudah punya suami, entar naksir lagi. Kata Yaya terkekeh keras membuat Ferrado sadar dan menarik pipi istri nakalnya. Suka gue dong, kata Ferrado ketus demi menutupi rasa kikuknya dan kembali menyetir. Elah, sok ketus, entar Yaya tinggal nangis, kata Yaya mengejek suaminya dan itu membuat Ferrado malu. Kapan gue nangis, kata Ferrado sok fokus nyetir. Yaya pura-pura pingsan aja udah nangis, apalagi kalau Yaya tinggal beneran, kata Yaya menertawai suaminya. Kau jahat sayang, jika mau marah kau bisa memukulku dan melakukan apapun yang bisa menghilangkan rasa marahmu padaku. Aku akan menerimanya. Tapi tidak dengan cara seperti kemarin, kau menyiksa batinku. Membuat hatiku begitu takut dan hancur karena rasa bersalahku, sehingga tanpa permisi air mataku jatuh tanpa bisa kutahan.
kata Ferrado lirih. Hehe, maaf Pi, kata Yaya merasa bersalah. Telah membuat suaminya khawatir kemarin. Gak apa-apa sayang, tapi jangan kayak gitu lagi ya. Pi gak bisa, dan takut jika itu benar-benar nyata. Iya Pi. Yaya dan Ferrado sampai di rumah Papa 1 jam kemudian karena mereka mampir ke toko kue dulu. Dan ternyata Mami dan Papi sampai lebih dulu dari mereka. Lama banget sampainya sayang, kata Mami memeluk Yaya dan mereka saling melepas rindu. Pih, bawa mobilnya kayak siput nih, kata Yaya santai. Apakah kau sudah tak bermental, Boy? Kata Papi mengajak Fernando. Atau Fernando udah tambah lemot sekarang, kata Papa membuat semua orang menertawai Fernando. Terus saja pojokin aku, kata Fernando memelas. Kemarilah nak, jangan dengarkan tawon-tawon yang suka menyengat itu, kata Papa kejam. Dia baru datang dari dalam rumah dan langsung memeluk Fernando. Dasar macan tua jahat, kata Papi. Mami dan Mama bersamaan, membuat Yaya dan Fernando tertawa keras. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah sambil terus tertawa. Bersambung.